Saudara, firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 5. Saya ingin membacakan satu kesatuan untuk lebih lengkap, yaitu mulai ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang-orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, saya senang mengikuti teman-teman saya di Facebook, saudara, karena saya bisa mengetahui apa yang mereka lakukan, bukan cuma teman-teman yang dekat di Atlanta saja, tetapi banyak teman-teman di Indonesia yang tersebar dari Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, bahkan ketemu teman yang ada di Papua, yang ada di Ambon, bahkan bisa ketemu teman yang ada di LA, ada di San Francisco, ketemu teman yang ada di di Spanyol, ketemu teman ada di Sydney dan sebagainya. Dan saya melihat bagaimana mereka itu bersukacita menyambut tahun 2015 ini, saudara. Nah, beberapa orang itu ada yang sudah punya cucu, dia menunjukkan sungguh waktu itu begitu cepat berlari, katanya begitu. Rasanya baru saja digendong, sekarang dia sudah bisa lari-lari anaknya. Cucunya dia tunjukkan, cucunya mulai gede gitu ya, bisa lari-lari. Salah satu yang ngomong begitu itu bekas Presiden Indonesia SBY. Gitu, dia bawa cucunya pergi ke perpustakaan dan pergi ke supermarket gitu, udah bisa tarik sana tarik sini, lihat-lihat gitu. Dan dia komentarnya begitu, waktu cepat begitu berlari. Mereka dulu masih kecil, baby, sekarang sudah bisa sendiri ya, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara, betul kan waktu cepat berlari? Rasanya baru saja kita merayakan Natal, tutup tahun, sekarang udah tanggal 4. Cepat sekali ya, saudara. Tapi betul kan waktu itu cepat berlari, cepat berganti? Sebetulnya enggak loh, saudara. Waktu itu selalu tepat. Waktu nggak mungkin berubah. Sehari 24 jam. Ada sehari kadang-kadang kurang, sehingga lebih cepat begitu 23 jam. Kadang-kadang 20 jam. Ada? Nggak ada kan? Waktu selalu tepat. Kita yang suka nggak tepat, ya. Waktu itu selalu tepat. Sehari 24 jam,
1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, itu semuanya teratur. Nggak pernah berubah, saudara. Yang berubah itu siapa? Siapa yang berubah? Yang berubah kita, saudara. Bukan waktu. Kita yang berubah. Mungkin dulu anak kita tuh rasanya masih baby, tapi sekarang udah gede, udah menikah, udah punya anak. Kita tidak menyadari bahwa kita lah yang berubah, tambah hari tambah tua. Bukan waktunya yang berubah, saudara. Tapi seringkali kita menganggap waktu itu kok lari cepat begitu, padahal kita yang berubah. Oleh sebab itu saya kurang setuju kalau setiap kali orang itu kalau ulang tahun selalu dikasih, oh selamat ulang tahun, selamat panjang umur, selamat tambah umur. Betul loh, saudara? Betulkah panjang umur? Tambah panjang umur atau tambah pendek umur? Kalau ulang tahun, pendek umur loh. Kita selalu mengatakan panjang umur ya, gitu. Padahal umurnya itu tambah pendek. Hidup kita itu kalau diumpamakan seperti baterai itu loh, saudara. Ada baterai itu makin dipakai makin panjang umurnya? Nggak ada, makin dipakai makin pendek waktunya habis itu. Seperti itu sebetulnya. Tapi karena manusia itu takut, saudara, menyadari bahwa hidup itu ada batasnya, selalu untuk menenangkan diri kalau ulang tahun panjang umur. Tuhan tambahkan umurmu, padahal tambah dikurangi, bukan ditambah. Ya, waktu itu tetap tidak berubah. Yang berubah kita tambah tua, umur kita tambah pendek, tambah kurang sebetulnya. Oleh sebab itu persis apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus di dalam Efesus pasal 6 ayat 16, pasal 5 ayat 16 tadi yang kita baca, saudara. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, Paulus menasihati, pergunakanlah waktu, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, kalau Paulus berbicara tentang pergunakanlah waktu karena hari-hari ini jahat, apa maksud Paulus? Apakah maksudnya, wah, hidup ini nggak boleh lambat-lambat, nggak boleh santai-santai. Orang itu harus tiap hari kerja, cepat, segera. Jadi hidup itu seperti tergesa-gesa. Apakah itu yang dimaksud Paulus? Pergunakanlah waktu, sebab hidup ini jahat. Sehingga kalau kita itu lambat-lambat sedikit, kita ketinggalan kereta, katanya begitu. Setuju nggak? Yang dimaksud Paulus itu. Hidup itu harus segera, hidup itu harus cepat, sehingga kondisinya itu tergesa-gesa. Apa yang dimaksud ayat itu? Ayat ini itu artinya. Ada yang setuju begitu? Enggak kan, saudara? Saudara, ada 3 hal yang dibahas dalam satu ayat ini. Yang pertama, saudara, dikatakan bahwa pergunakanlah waktu yang ada. Karena yang pertama, waktu itu sangat berharga. Yang pertama. Yang kedua, saudara, Tuhan mengatakan pergunakanlah waktu. Jadi waktu itu berharga yang pertama. Yang kedua, pergunakan. Yang ketiga, karena hari-hari ini adalah jahat. Itu yang ingin saya uraikan 3 ini, saudara. Kita akan memikirkan 3 hal ini. Waktu itu sangat berharga, oleh sebab itu pergunakanlah, karena hari-hari ini jahat. 3 hal itu. Yang pertama, saudara, bila saudara dan saya ingin sedikit saja tahu betapa berharganya waktu yang Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saya, maka mari kita berpikir bersama, saudara. Supaya saudara dan saya sungguh-sungguh menyadari betapa berharganya waktu yang Tuhan beri dalam setahun. Oleh sebab itu, kalau kepingin tahu, yang paling gampang, waktu yang berharga dalam setahun, tanyakan kepada anak-anak yang tidak naik kelas. Kalau kayaknya di Amerika ini tidak naik kelas ya. Sepertinya semua ya terus saja, nanti kalau ada yang jelek bisa diulang, gitu aja. Kalau di Indonesia, ada yang jelek, beberapa yang menjadi syarat,
dia nilainya merah, ya nggak naik kelas. Walaupun semuanya baik, 14 pelajaran baik, 3 yang utama nggak lulus, ya nggak naik kelas. Mengulang 1 tahun. Sehingga orang itu, anak-anak itu menyesali, aduh buang waktu 1 tahun. Seandainya lalu begitu. Seandainya saya itu bergiat belajar sungguh-sungguh, kan saya nggak sampai nggak naik kelas. Jadi nggak naik kelas itu sakit gitu. Saya pernah nggak naik kelas itu. Sampai pada waktu nggak naik kelas tuh lihat saya paling gede. Apalagi teman-teman adik yang paling kecil tuh suka ngejek. Oh, paling gede sendiri gitu. Rasanya malu sepanjang setahun. Iya toh? Malu rasanya, pernah nggak naik kelas. Nah, saudara yang nggak pernah nggak naik kelas, nggak pernah merasakan sakitnya nggak naik kelas. Sakitnya itu di sini, saudara. Katanya Martin, sebab yang ikut nyanyian dangdut di Indonesia. Sakitnya itu di sini, saudara. Kalau saudara kepingin tahu rasanya, saudara, betapa berharganya waktu 1 bulan itu, saudara. Tanyakan pada ibu-ibu yang melahirkan anak-anak prematur. Belum waktunya udah lahir. Aduh, rasanya susah sekali merawat anak prematur. Bahkan kadang-kadang begitu keluar saja mesti dimasukin ke inkubator. Wah, mesti dirawat sedemikian rupa. Nanti kalau sudah boleh pulang, wah, mesti dijaga sedemikian rupa. Seandainya dia tuh lahir tepat waktu, aduh. Kalau kepingin tahu, saudara, betapa berharganya waktu dalam seminggu, saudara, tanya orang-orang yang kerjanya itu jadi pimpinan redaksi majalah tabloid mingguan, yang setiap minggu selalu dikejar deadline, mesti terbit, dan terbitnya nggak boleh berita yang sudah basi, berita yang paling hangat. Kalau bisa, di mana-mana belum memberitakan, dia sudah memberitakan lebih dulu. Kalau sudah basi, sudah terlambat, apalagi kalau tabloid itu terbitnya lambat, mestinya setiap Senin pagi itu sudah dipegang orang, tapi dia ternyata lambat, aduh, pasti langsung dicopot itu pimpinan itu. Kalau saudara pengen tahu, saudara, betapa berharganya waktu dalam sehari, saudara, tanyakan siapa? Ayo, tanyakan pada siapa? 1 hari, tanyakan pada siapa? Siapa ini? Tahu nggak? Orang yang baru pertama kali jatuh cinta itu loh, saudara, nunggu kekasih barunya datang. Waduh, ya toh? Bahkan itu bukan cuma 1 hari, sebetulnya 1 jam. Udah janjian, kok udah datang ya, udah ditunggu sekian menit. Waduh, betapa waktu 1 jam itu. Apalagi kalau orang tuanya masih kolot, ya toh, itu dijagai, dibatasin. Kamu boleh waktu car, saya tahu waktu car, waktu kunjungi pacar, itu paling malam jam 10. Padahal itu baru seru-serunya. Wah, itu jam 10. Itu sudah mendekati hampir jam 10. Aduh, rasanya kalau bisa jamnya berhenti deh. Diundur 1 jam lagi deh. Jadi waktu 1 jam itu sangat berharga bagi orang yang baru jatuh cinta. Tapi kalau saudara kepingin tahu betapa berharganya waktu sehari itu sangat berharga, tanya pada siapa? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Pernah nggak punya suami yang dicintai, lalu mesti kerjanya luar kota, datangnya cuma Sabtu Minggu? Waduh, rasanya baru aja datang, sudah Minggu. Aduh, waktu sehari itu betapa berharganya, Nah, saudara pengen tahu waktu 1 menit, betapa berharganya waktu 1 menit. Ayo, siapa yang tahu betapa berharganya waktu 1 menit? Itu kalau saudara bangunnya terlambat, lalu mesti naik pesawat
ada pertemuan yang penting, sudah lari sampai di counternya begitu, udah close. Padahal pesawatnya masih kelihatan, udah close, nggak bisa. Pesawat itu sudah hampir tinggal landas. Kita lihat satu saja nggak bisa. 1 menit loh saudara. Bahkan saudara, saya bukan cuma 1 menit, saya tuh pernah ketinggalan kereta api di Gambir. Itu sudah lari gini, keretanya jalan, deng begitu, saya tidak bisa ngejar. Mau ngejar gimana? Nggak bisa kelihatan ini. Waduh, saya mau pulang ke Jogja tuh, kereta apinya jalan duk begitu. Udah mau apa? Apalagi saudara, kalau kita tahu bahwa 1 detik itu begitu berharga. Kalau 1 detik itu kita nggak sungguh-sungguh ambil keputusan, cepat bertindak, mungkin ada bahaya yang mengancam kita. Orang yang hampir eksiden, waktu 1 detik dia berbalik begitu, ternyata kereta itu lewat. Seandainya tadi 1 detik aku udah cepat melompat, jadi apa? Bahkan ada yang waktu 1/10 detik. Siapa yang tahu betapa berharganya waktu 1/10 detik? Ada yang tahu? Apa? Lomba lari. Bukan cuma lomba lari. Atlet-atlet yang ada di Olimpiade itu, saudara, atlet renang, lari, dan sebagainya, atau yang racing itu, wah, mereka yang dapat piala perak itu, saudara, mereka tahu ini bedanya cuma 1/10 detik. Seandainya aku lebih cepat 1/10 detik, aku sudah merebut piala emas ini nomor 1. Jadi waktu itu adalah anugerah Tuhan. Hanya orang tidak menyadari, sebab ya besok kan masih ada waktu lagi, besok kan masih ada waktu lagi. Padahal waktu itu anugerah Tuhan. Saudara, luar biasa sebetulnya. Sehingga kita diajak untuk pergunakanlah waktu. Mengapa? Sebab waktu itu berharga. Jadi betapa berharganya itu yang penting. Sangat-sangat berharga, saudara. Sehingga firman Tuhan mengatakan dan mengumpamakan hidup manusia itu seperti rumput. Hidup manusia itu seperti uap. Sebentar ada, lalu tidak ada, dan tempatnya tidak dikenalin orang lagi. Saudara nggak percaya? Ada yang masih bisa mengenali waktu SD dulu aku duduk di bangku mana? Ada yang bisa mengenali bangku itu dulu diduduki oleh presiden kita nomor 1 loh, dulu bangku itu. Nggak ada yang mengenali. Nah, mengapa kok Tuhan mengatakan hidup manusia itu seperti uap, itu yang pernah dibahas minggu lalu dalam khotbah? Karena Tuhan melihat dan membandingkan hidup manusia yang katanya ada yang sampai umurnya 120 tahun dibandingkan dengan kekekalan itu seperti uap. Sebentar ada, tidak ada, hilang. Begitu. Dan karena begitu singkatnya hidup manusia dibandingkan kekekalan, saudara, maka Tuhan mengatakan supaya kita hargai waktu. Waktu itu berharga. Begitu, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, cuma orang yang tidak bisa menghargai waktu selalu mengatakan tidak ada waktu, sibuk. Coba pikirkan, orang selalu mengatakan tidak ada waktu, sibuk, itu biasanya orang yang tidak bisa menghargai waktu. Saudara, ya. Saudara, oleh sebab itu, karena Tuhan itu membandingkan waktu hidup kita ini dengan kekekalan, maka hidup kita itu begitu singkatnya. Sehingga Tuhan melalui ayat 17 mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh. Karena waktu itu begitu berharga, Tuhan anugerahkan waktu begitu berharga, Tuhan mengatakan jangan kamu bodoh. Jangan kamu cuek. Sebab apa, saudara? Sebab hidup kita itu fana. Apa artinya fana? Fana itu bukan berdosa. Fana itu artinya bisa berubah. Hidup kita selama di dunia ini itu bisa berubah. Sekarang ada, sebentar lagi nggak ada. Kalau saudara mengikuti pesawat yang jatuh di Indonesia, Air Asia,
166 orang habis semua. 166 atau 62? 162 ya. Saudara, oh ceritanya ada yang luar biasa. Ada yang rencananya mau kawin tahun ini. Pramugarinya. Lalu di ketinggian 38.000 feet, di kertas tisu dia nulis I love you di ketinggian 380 feet. Itu dipampangkan di koran-koran sekarang ya. Dan nulis I love you. Wah, itu menjadi trading di dunia sekarang. Ada lagi yang pada waktu mau terbang, dia bilang sama temannya, aku mau segera naik nih, mau ke Singapura. Kamu bisa ngasih usulan nggak? Di sana tempat-tempat rekreasi yang bagus apa? Temannya ngasih usulan, oh bisa ke sini, bisa ke situ. Cuma terbang beberapa menit, saudara, hilang. Begitu singkat hidup manusia. Ada juga, saudara, anak yang pintar sekali. Kuliah di Monash, di Melbourne. Dia menguasai 3 bahasa. Waduh, pintar sekali. Ikut juga di sana. Bahkan ada lagi anak yang masih umur 13, jago komputer, saudara. Dan dia ikut di sana. Dan dia masih sebelum pergi itu bercanda lewat Facebooknya pada teman-temannya. Saudara, begitu singkat hidup manusia itu. Oleh sebab itu, karena begitu singkat, dan di segala umur dalam pesawat itu ada, mulai ada yang baby, ada yang umurnya 13, ada yang umurnya sudah tua, di pesawat itu ada. Oleh sebab itu firman Tuhan menasihati hidup ini, yang diberi Tuhan anugerah ini waktu, itu begitu bergunanya. Jangan kamu bodoh, jangan kamu masa bodoh cuek. Masih ada waktu, masih ada waktu. Sehingga segala sesuatu selalu ditunda, tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Apalagi saudara, karena hidup kita ini fana. Padahal yang fana ini, yang di dunia yang singkat ini menentukan yang kekal, itu masalah. Seriusnya itu di sana, saudara. Apa yang kita lakukan di dunia ini, saudara, menentukan apa yang kekal. Apa yang kita putuskan di dunia ini menentukan yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan jangan bodoh. Hendaklah kamu menjadi orang yang arif, yang bijaksana. Sebab yang singkat ini menentukan yang kekal. Itu masalahnya. Kalau kita melakukan keputusan yang salah di dalam yang singkat yang bisa berubah ini, tidak ada sesuatu yang bisa dirubah di kekekalan. Itu suatu peringatan yang luar biasa. Sehingga firman Tuhan tuh dengan agak kasar, dia mengatakan jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Supaya kamu mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Jadi bukan maksudnya hidup ini mesti cepat-cepat, mesti segera-segera, tidak. Tetapi hargailah waktu. Di dalam waktu itu kamu harus mengerti kehendak Tuhan. Sebab hidupmu itu singkat, kamu nggak tahu berapa lamanya itu. Yang pertama. Yang kedua, saudara, hal yang penting yaitu pergunakan waktu. Pergunakan waktu. Apa yang dimaksudkan dengan pergunakan waktu? Saudara, kita ini hidup di zaman kesempatan itu begitu terbuka lebar. Begitu terbuka lebar. Zaman ini makin lama bukan lagi kita hidup di dalam pertambahan, tapi sudah percepatan. Segala sesuatu, apa yang terjadi di sono, pada detik yang sama bisa dilihat di sini. Bisa dapat beritanya di sini. Semuanya ada kesempatan demi kesempatan dibuka. Nah, oleh sebab itu kesempatan ada dua. Kesempatan untuk hidup benar atau kesempatan untuk hidup berdosa. Kesempatan untuk hidup untuk kepentingan diri sendiri atau kesempatan untuk hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Yang disebut kehendak Tuhan tadi.
Dalam minggu yang lalu saya mengkhotbahkan tentang pentingnya membuat rencana. So, kalau kita tidak membuat rencana, hidup kita ini sama dengan kita tidak berbuat apa-apa, cuma sibuk-sibuk saja, ya kan? Begitu. Nah, saya uraikan minggu yang lalu bagaimana kebiasaan manusia membuat rencana. Manusia membuat rencana biasanya, aku mau pergi ke kota anu, aku mau berdagang sesuatu, lalu aku mendapat untung. Itu kebiasaan manusia. Sehingga firman Tuhan mengatakan, hai kamu yang congkak, katanya begitu, kok aneh. Kan enggak salah kan buat rencana, pergi ke kota itu buat rencana, berdagang sesuatu, menghasilkan sesuatu. Tapi kenapa Tuhan mengatakan, hai kamu yang congkak? Karena kamu nggak tahu hari depan hidupmu. Kenapa? Sebab saudara, manusia itu cuma bisa merencanakan, aku mau melakukan sesuatu untuk mendapat untung dari apa yang aku lakukan. Berhenti sampai di sana. Yang dikejar cuma mau melakukan sesuatu, dapat untung sesuatu yang dipikirkan manusia. Tapi manusia tidak pernah berpikir kalau sudah untung untuk apa. Orang bisa, aku mau belajar apa, aku mau jadi apa. Aku mau belajar engineer, aku mau belajar misalkan IT, aku mau belajar sipil untuk jadi seorang engineer misalkan. Aku mau belajar hukum, aku mau jadi seorang lawyer. Tapi orang tidak pernah mempertanyakan, kalau aku jadi lawyer, aku jadi ekonom, aku jadi orang hukum, lawyer, atau aku jadi seorang engineer, untuk apa? Dan di sini firman Tuhan mengatakan kamu congkak. Mengapa congkak? Sebab dia cuma mau memburu segala sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Merencanakan segala sesuatu yang dipikir untungnya apa. Kalau mau bersahabat dengan teman itu, aku bersahabat dengan dia, aku dapat nilai tambah apa? Kalau aku kerja di situ, nilai tambahnya apa? Cuma itu. Tidak pernah berpikir kalau aku sudah dapat itu untuk apa? Ini untuk apa? Nah, ini yang perlu dipikirkan, saudara. Pergunakanlah waktu itu, saudara, agar supaya firman Tuhan mengatakan begini. Sebab kalau kamu tahu apa yang baik, tapi kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Itu yang saya uraikan minggu lalu. Orang seringkali kan menganggap berdosa itu tidak nyuri, tidak bunuh, tidak nipu, tidak bohong. Mati masuk surga. Udah, titik. Padahal itu bukan tujuan keselamatan. Tujuan keselamatan adalah seseorang itu dilahirkan baru, supaya dengan lahir baru dia bisa hidup baru. Kalau dia hidup baru tujuannya apa? Disebutkan dalam Efesus pasal yang keempat ayat 17. Kalau kamu tahu hal yang baik dan kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Mengapa? Sebab manusia itu diciptakan sungguh amat baik. Dosa yang menyebabkan manusia itu kehilangan kebaikan itu, menjadi berdosa. Nah, pada waktu seseorang itu diselamatkan oleh Kristus, tujuannya dia dipulihkan kembali menjadi ciptaan yang baik itu, supaya dia berbuat baik. Dan orang-orang yang berbuat baik digambarkan seperti dia itu terang. Ayatnya yang kita baca tadi. Coba ya, saudara, kita kembali lagi, kita bandingkan kemarin Yakobus 4 ayat 17 itu dengan Efesus pasalnya yang kelima tadi, ayat yang ke-8. Setelah manusia jatuh dalam dosa, ayat 8 mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Kristus. Kamu sekarang adalah terang. Jadi kita itu diselamatkan, dikeluarkan dari kegelapan, supaya kita itu menjadi anak-anak terang. Itu, saudara. Nah, apa tujuan terang? Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi kita diselamatkan sebagai anak terang itu bukan tujuannya supaya masuk surga. No, bukan itu tujuan utama. Tapi tujuan utamanya supaya setelah kita diselamatkan ini, hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan, sebagai anak-anak yang digambarkan anak terang, itu harus dihidupi.
Bukan cuma pikirannya ngerti, ngomongnya banyak hal yang benar, tapi tidak dihidupi, tidak. Hiduplah, itu dihidupi. Terang yang sudah ada dalam hidup kita itu harus dipraktekkan. Dengan dipraktekkan kita tahu bahwa kita itu belum sempurna. Kita masih punya banyak kelemahan. Kita harus terus tiap hari itu adjust terus. Begitu maksudnya, saudara. Jadi kalau ada orang, saudara, yang sudah percaya Yesus tapi sombongnya luar biasa, wah itu cuma kulitnya. Sebab kalau kita sudah menjalankan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, kita baru tahu bahwa hidup kita itu masih kedodoran, masih banyak yang kurang, masih banyak yang tidak sempurna. Kita harus terus menerus dari hari ke hari diperbarui dan terus diperbarui. Itu maksudnya. Hiduplah sebagai anak terang. Itu. Nah, hidup sebagai anak terang itu apa? Sudah saya katakan. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Yang pertama. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh kita ini diselamatkan kan karena anugerah, bukan karena perbuatan baik. Jadi setelah selamat masuk surga kan nanti kalau mati tidak perlu lagi berbuat baik. Sebab kebaikan kan tidak menyelamatkan. Berbuat aja mikirin untuk kepentingan diri sendiri. Itu salah. Sebab terang itu dikatakan berbuahkan pertama kali kebaikan. Supaya dengan melihat kebaikanmu, orang itu memuliakan Bapakmu yang di sorga. Itu maksudnya. Jelas ya, clear. Yang kedua, saudara, terang itu berbuahkan keadilan. Adil. Penting. Hidup itu baik dan adil. Adil itu artinya kalau kamu nggak mau disakiti, jangan nyakiti orang lain. Itu kata Konfusius, bukan kata firman Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan, kalau Konfusius mengatakan, kalau kamu tidak mau disakiti, jangan nyakitin orang lain. Itu Konfusius mengatakan. Tapi kalau firman Tuhan mengatakan, apa yang kamu kehendaki orang lain perbuat bagimu, perbuatlah juga bagi orang lain. Saudara bisa lihat bedanya? Bedanya kalau Konfusius mengatakan, kalau kamu nggak mau dipukul orang, jangan mukul orang. Itu negatif kan? Kalau kamu nggak mau dipukul, jangan mukul. Tapi kalau Yesus mengatakan, apa yang kamu ingin lakukan bagi dirimu, orang lain ingin lakukan bagi dirimu, lakukanlah bagi orang lain. Itu positif. Artinya misalkan begini, kalau kamu ingin orang lain menghargai kamu, perbuatlah juga pada orang lain. Maksudnya begitu. Nah itu adil. Jangan cuma, oh ya, kalau ini karena ini anakku, oke aku maklum. Tapi kalau itu bukan anakku, tidak bisa kompromi. Itu nggak adil. Adil itu harus berlaku sama semuanya. Saudara, adil itu artinya tegak, nggak condong ke sana, condong ke sini. Itu artinya, saudara. Yang ketiga, saudara, terang itu berbuahkan kebenaran. Benar. Gitu. Nah, siapa sih yang bisa hidup di dalam tiga hal ini secara sempurna ketika dia percaya Yesus? Ada? Sudah hidup berbuahkan kebaikan, kebenaran, keadilan, ada? Tidak ada, kita sedang proses. Tapi kalau orang yang mengatakan diri dia anak terang, tetapi dia masih tinggal di dalam kegelapan, maka firman Tuhan mengatakan dia menipu dirinya sendiri dan dia menjadikan Allah itu penipu karena kebenaran tidak ada di dalam dia. Orang yang sudah percaya di dalam Kristus, dia percaya hidupnya diselamatkan karena anugerah, bukan karena dia sendiri. Maka ada perubahan dalam hidupnya. Perubahannya apa? Dimulai dengan kalau dulu dia berbuat dosa, dia merasa tenang-tenang saja. Setelah dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kalau dia berbuat dosa menjadi apa? Resah. Itu sudah kelihatan perubahannya. Kalau orang mati berbuat dibuang ke dalam lumpur,
ke dalam comberan, dia resah nggak? Orang mati nggak resah kan saudara? Cuma orang hidup kan saudara? Ya kalau dia jatuh ke comberan dia merasakan kotor, bau, malu. Nah itu tanda orang yang lahir baru secara rohani itu dia resah kalau dia melakukan yang jahat dan yang tidak benar. Itu dari situ memulai minta pertolongan Tuhan. Aku rindu Tuhan, beri aku kemampuan terus menerus supaya aku hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dia berproses. Nah itu yang kedua saudara. Ya. Yang ketiga saudara, yaitu hari-hari ini adalah jahat. Tidak bisa dipungkiri, kejahatan makin hari makin canggih. Saudara. Kadang-kadang ada kejahatan yang di luar akal sehat kita. Kok bisa ya terjadi seperti itu? Nah kita itu hidup di tengah-tengah dunia yang semakin lama itu semakin jahat. Kesempatan terbuka lebar. Kesempatan untuk berbuat baik terbuka lebar. Kesempatan untuk hidup benar terbuka lebar. Tapi kesempatan berbuat jahat juga terbuka lebar. Ini dunia kita sekarang. Lalu bagaimana? Bahkan Yesus mengatakan, aku menempatkan kamu seperti domba di tengah serigala. Loh, kok aneh? Nggak enak kan? Mestinya kan Tuhan mengatakan, aku menempatkan kamu di dunia ini seperti serigala di tengah domba. Enak kita, selalu menangan saudara. Tapi kita itu ditempatkan seperti domba di tengah serigala. Saudara tahu domba? Ya tahu? Jarang loh domba itu punya tanduk. Saudara lihat kukunya domba tajam, kukunya cuma belahnya 2. Domba punya penglihatan jauh, domba punya penciuman yang tajam seperti serigala, tidak. Saudara, domba punya apa? Punya taring, punya apa namanya? Seperti burung Raja Wali itu, paruhnya yang kuat begitu, tidak ada. Giginya rata. Artinya binatang domba itu binatang yang lemah. Di mana letak kekuatan domba, saudara? Ada yang tahu kekuatan domba di mana? Domba larinya cepat? Enggak. Di mana? Bulunya. Siapa bilang? Karena bulunya itu dia menderita, suka dicukur terus. Itu manusia. Supaya manusianya yang ngerti ya toh. Di mana letak kekuatan domba? Kalian tahu? Di mana? Domba itu letak kekuatannya di gembalanya. Di gembalanya, saudara. Domba itu kekuatannya itu di gembalanya itu. Kalau gembalanya itu gembala upahan, ada musuh datang lari dia, ya sudah tercerai-berai lah domba-domba. Begitu. Sebab domba itu tidak punya, saudara, jaringan kepemimpinan yang bagus seperti belalang, seperti semut. Tidak ada. Dia itu cuma bisa mendengar suara gembalanya. Kalau nggak percaya ya, satu hari saudara pergi lihat itu kalau ada orang mengembalakan domba yang banyak begitu. Lalu saudara ada di tengah situ. Biasanya itu kan si gembala itu selalu mengatakan, Nah, si domba itu mendengar frekuensi suara gembalanya itu, dia itu terus. Coba ganti saudara, dia jangan bunyi. Lalu saudara bilang, dia mesti pecah lari, bingung. Karena frekuensinya itu nggak cocok. Gitu. Kekuatannya itu ada pada gembalanya, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita melihat hari ini jahat. Kok tega ya Tuhan itu setelah menyelamatkan kita tuh, kok tidak langsung aja diciduk, dinaikkan ke sorga semua. Kok ditinggalkan di bumi, dan dunia ini makin lama makin jahat. Saudara, firman Tuhan juga mengatakan makin lama dunia ini makin mendekati akhirnya itu makin seru. Kejahatan itu makin canggih dan makin nggak masuk akal. Yang pertama, saudara, kenapa? Saudara, kalau saudara baca Kolose pasal 1 ayat 16, kita lihat ya, Kolose pasal 1 ayat 16.
Ini bagian terakhir tapi sangat banyak ayat. Saya ingin ajak saudara. Karena di dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik yang singgasana maupun kerajaan-kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Artinya, saudara, Allah itu adalah bukan cuma pencipta, tetapi Dia juga penguasa. Oleh sebab itu disebut Tuhan Allah. Tuhan itu Lord, penguasa. Dia bukan cuma bisa menciptakan, tapi Dia mengkontrol hidup ini. Sekalipun dunia ini semakin jahat, tetapi tidak ada hal yang terjadi di luar pengetahuan Tuhan, di luar kontrol Tuhan. Ini menguntungkan sekali, saudara. Semuanya ada di dalam kontrol Tuhan. Kalau ada di dalam kontrol Tuhan, jangan dianggap Tuhanlah yang menyebabkan kejahatan. Saya dulu tak pernah khotbah, jadi tak saya ulang ya. Tuhan bukan penyebab kejahatan, tapi kejahatan itu tetap ada di kontrol Tuhan. Nah, ini sesuatu yang misteri seringkali, saudara. Mari kita baca lagi Kisah Rasul 17 ayat 26, saudara. Ada beberapa ayat saya ingin tunjukkan dulu, saudara. Kisah Rasul 17 ayat 26 sampai dengan yang ke-27. Dari satu orang saja Ia, yaitu Tuhan, telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Firman Tuhan jelas sekali mengajarkan bahwa kita manusia itu bukan berasal dari kera ya saudara, karena evolusi. Tapi dari manusia akan menjadikan semua bangsa umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Ada batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia. Itu tujuannya, saudara. Jadi Tuhan itu menentukan garis batas, menentukan kuasa. Ini saudara bisa bandingkan lagi dengan Amsal. Amsal Salomo ayat pasal 8 ayat 16. Dikatakan demikian. Karena aku, yaitu Allah sendiri, karena aku, para pembesar berkuasa. Jadi Dia yang memberikan kuasa kepada para pembesar. Juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Dia yang memegang kuasa untuk memerintah dan kuasa kehakiman, saudara. Nah, saudara, bandingkan lagi dengan Yeremia pasal 10 ayat 23. Firman Tuhan demikian mengatakan, Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Sebab yang menentukan jalan manusia, yang menetapkan langkah manusia itu cuma Tuhan sendiri, saudara. Luar biasa. Dia yang menentukannya. Oleh sebab itu, katanya dalam bahasa Inggris, kata history. History itu dari kata his dan story katanya. Digabung menjadi history. Betul nggak? Betul nggak Pak Hayat? Dari kata his dan story, yaitu kisah tentang Dia, kisahnya. Dunia ini, saudara, kalau menuliskan sejarah, manusia suka menuliskan sejarah, tetapi manusia tidak sadar bahwa yang dituliskan sebetulnya adalah kisah tentang Dia yang sedang berbuat di dunia ini. Kadang-kadang kita bingung, betul kan? Bagaimana kita bisa menuliskan tentang kejahatan yang paling gelap di dunia ini? Misalkan perang sivil di Amerika yang ingin menghapuskan perbudakan, itu berapa korban yang jatuh? Kejahatannya luar biasa juga. Perang dunia pertama, perang dunia kedua,
tentang kejahatan Hitler, tentang kejahatan pemerintah Jepang, tentang terjadinya pembunuhan yang besar di Indonesia G30S, tentang pembantaian massal orang-orang Yahudi, dan sekarang yang terakhir yang sedang hangat-hangatnya itu yang disebut ISIS, yaitu orang-orang radikal yang ingin mendirikan kekhalifahan Islam yang ada di Syria dan Irak. Sampai siapa saja yang nggak mau jadi orang Islam, yang nggak mau mengakui pemerintahan mereka, langsung dibabat, dibantai, dihabisi. Sampai anak-anak kecil. Saudara, itu diungkap melalui berita-berita sekarang ini di koran, dan itu bakal pasti ada yang menyusun sebagai sejarah. Nah, apakah ini sejarah tentang Tuhan? Sejarah tentang Dia? Yes. Di mana, saudara? Bahwa Dia itu berperan di dalam dunia sejarah yang gelap itu. Kita kadang tidak mengerti bagaimana Tuhan berperan di tengah-tengah kejahatan ini. Saudara, kalau Tuhan tidak berperan di dalam kejahatan ini, saudara, maka kita semuanya tidak eksis. Kalau cuma kejahatan yang berkuasa, saudara, maka kita semuanya tidak akan pernah ada sekarang ini. Kita tidak akan eksis. Lalu di mana peran Tuhan, saudara? Saudara, mari kita baca Roma pasal 8 ayat 28. Sangat menarik, dan ini ayat yang sangat terkenal. Roma pasal 8 ayat 28. Firman Tuhan mengatakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan cuma kebaikan saja, dalam segala sesuatu. Baik yang buruk maupun yang baik. Baik yang jahat maupun yang benar. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa tujuannya? Untuk mendatangkan kebaikan. Gimana kejahatan bisa mendatangkan kebaikan? Disebutkan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, ini sebuah misteri sebenarnya. Bagaimana manusia yang korup, manusia yang congkak itu, yang menganggap bahwa semua itu aku yang menentukan. Bahkan saudara, kecongkaan Hitler pernah mengatakan, aku gak perlu baca sejarah, sebab akulah yang menuliskan sejarah. Itu kata-kata Hitler terkenal ya. Aku tidak perlu belajar sejarah, sebab akulah yang menentukan sejarah dunia ini. Tapi apa yang terjadi? Kejatuhan Hitler sebetulnya mengulang kesalahan yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte. Kejatuhan dia pertama kali adalah perang seperti yang dilakukan Napoleon. Di sana dia kalah karena dia tidak pernah mau belajar dari sejarah. Dia mengulang kebodohan yang pernah ditulis oleh sejarah. Saudara. Nah, saudara. Dan bagaimana Allah turut bekerja di dalam kekelaman hidup manusia ini, kejahatan hidup manusia ini, saudara, untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, kita bandingkan sedikit dari Kejadian pasal 50 ayat 20 yang pernah saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang Yusuf. Ketika saudara-saudaranya sudah gabung sama Yusuf, sudah diampuni sama Yusuf, mereka hidup bertahun-tahun bersama dengan Yusuf, dengan ayahnya, sampai selama 13 tahun mereka hidup bersama, saudara. Lalu ayahnya yang disegani, namanya Yakub, itu meninggal. Saudara-saudaranya semua bingung, takut. Dia pikir sekarang bapak kita yang disegani oleh adik kita jadi raja ini sudah meninggal. Ini kesempatan adik kita balas dendam. Karena itu biasa di dunia ini. Mana ada sih saudara, kalau saudara dilukai sampai dalam, sampai luka itu tidak mungkin sembuh. Lalu saudara mengatakan,
itu no big deal, kita harus mengampuni dengan begitu ringan, kan nggak ada. Yang normal adalah ini kesempatan aku membalas dendam. Dan karena ketakutan itu, saudara-saudaranya Yusuf itu mengirim utusan untuk ngomong kepada Yusuf, kamu sampaikan pada Yusuf, ini perintah bapakmu ketika masih hidup. Bapakmu memerintahkan begini, itu saudara-saudaramu, kakak-kakakmu itu jangan dianggap lagi saudara. Anggap aja mereka itu adalah pegawaimu, budakmu. Asal kamu jangan berbuat jahat, jangan balas dendam ke dia, biar dia bekerja seumur hidup untuk kamu. Saudara, lalu saudara-saudaranya ini masih nggak yakin, betul nggak? Pesan ini nyampe ke Yusuf. Dia datang sendiri dengan berlutut, menyembah, menangis, mengatakan pada Yusuf, kami ini bukan, tidak usah diakui saudara, kami ini budak-budakmu saja. Kami mau memberikan hidup untuk kamu. Apa yang dilakukan Yusuf? Sambil menangis Yusuf mengatakan, aduh kenapa kamu begini? Apa aku ini mengganti Allah sih? Gitu. Kamu gak usah susah. Ini perkataan Yusuf yang terkenal. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat. Kejahatan itu harus diakui, tetap harus diakui. Kamu mereka-rekakan yang jahat untuk aku. Tetapi Allah itu mereka-rekakan yang baik untuk menyelamatkan kamu semua ini, untuk menyelamatkan satu bangsa. Jadi Allah itu sanggup, saudara, memakai kejahatan itu untuk kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Itu indahnya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, pergunakanlah waktu-waktu ini karena hari-hari ini jahat. Kalau ada peringatan hari-hari ini jahat, artinya sebagai orang beriman, jangan kita terkonsentrasi pada jahatnya lalu takut. Justru di hari-hari yang jahat ini harus mengerti kehendak Tuhan, hiduplah bijak, jadilah baik, hidup benar, atau adil. Begitu, saudara. Itu cara kita mengenal kehendak Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan. Nah, karena begitu singkatnya waktu kita, dan waktu yang singkat ini menentukan kekekalan, saudara, maka mari kita hidup sebagai orang bijaksana, supaya jangan sampai nanti kita tahu-tahu, loh, sudah akhir tahun lagi ya, sudah Natalan lagi, kok cepet banget waktunya berlari. Enggak, waktunya nggak berlari, kita yang makin tua. Jangan sampai kita nggak kerjain apa-apa, saudara. Itu yang bahaya. Mari, dalam hidup ini, Tuhan sedang menulis kisah tentang Dia di dalam misteri. Dia ingin menceritakan tentang Dia di mana kita sebagai orang-orang yang diangkat jadi anak-anaknya untuk masuk di dalam cerita itu, saudara. Sangat indah sekali. Oleh sebab itu dikatakan, jangan kita menjadi bodoh, tapi jadilah bijaksana, jadilah orang yang arif. Pergunakan waktu yang ada. Mari, mumpung kita baru 4 hari. Ada yang sudah buat revolusi nggak untuk tahun ini? Tahun ini kita mau buat apa? Atau karena setiap tahun selalu akhir tahun buat revolusi, selalu nggak pernah ditepati, selalu gagal. Aduh, tahun ini saya nggak usah revolusian lah, gitu, jalanin aja lah. Kalau ada gagalnya jangan sampai putus asa, nggak buat. Lebih baik buat, lalu ditaruh di tempat di mana kita selalu baca. Kalau perlu ditaruh di tempat pintunya WC. Habis nongkrong kan biasanya beberapa menit, berapa jam baca ya. Tahun ini saya mau apa, saya mau apa. Daripada kita tidak melakukan apa-apa, ya. Mari bersama-sama. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menolong kita untuk memampukan kita bisa melakukan apa yang Dia mau. Mari kita mengambil saat teduh sejenak.
sadar bahwa kami hidup di dalam dunia yang semakin jahat, dunia yang semakin gelap. Kami bangga bahwa Engkau memilih kami, Engkau membawa kami dari kegelapan itu untuk menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Agar supaya melalui hidup kami, banyak orang boleh disapa oleh Kristus. Hidup mereka boleh diterangi. Dan mereka juga boleh menjadi bagian dari lilin-lilin kecil di dunia ini, yang rela memberikan terangnya di dunia ini. Firman-Mu mengajarkan bahwa terang kami yang bercahaya itu harus memancarkan kebaikan, memancarkan keadilan, dan memancarkan kebenaran. Kami sadar bahwa dari diri kami sendiri tidak mungkin keluar kebaikan, apalagi keadilan dan kebenaran, jikalau itu bukan keluar dari Engkau sendiri, Bapa. Oleh sebab itu, penuhi hidup kami dengan Roh-Mu, supaya kami memancarkan kebaikan-Mu, memancarkan kebenaran-Mu, memancarkan keadilan-Mu. Terima kasih Engkau memberi kami kesempatan untuk menghidupi tahun 2005 ini. Ini kesempatan yang begitu indah yang Tuhan beri, supaya kami masih diperkenan menjadi saksi-saksi-Mu bagi orang-orang yang paling dekat dalam hidup kami, bagi pasangan hidup kami, bagi anak-anak kami, bagi menantu kami, bagi cucu kami, bagi teman sekerja kami, bagi teman-teman yang kami kenal di sekitar kami. Di sekitar yang paling dekat itu saja kami rindu menjadi saksi, sebelum kami juga menjadi saksi di tempat-tempat yang jauh. Mampukan kami untuk itu ya Tuhan, karena kami rindu dan kami mau. Di dalam nama Yesus, dengarlah doa permohonan kami di awal tahun 2015 ini, supaya Engkau dipermuliakan.